lebih dari separuh itu berisi kisah-kisah. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab maka hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Jadi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Sungguh cerita kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran, ibrah adalah merupakan pelajaran bagi orang yang mau berpikir ya. Jadi ini Allah berfirman, cerita-cerita di dalam Al-Quran itu adalah ibrah. Ibrah itu adalah dapat diambil pelajaran dalam hidup kita bagi orang-orang yang mau berpikir. Makana hadisan yuftaro, kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah tentang umat-umat yang terdahulu, para nabi dan rasul, itu bukanlah cerita yang sia-sia, yang bohong. Makana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in, yaitu membenarkan kisah-kisah yang ada oleh apa yang dialami oleh umat-umat yang terdahulu, baik itu yang disebutkan di dalam kitab-kitab Taurat maupun Injil. Maka hadisan walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, cerita-cerita itu panjang, Bu. Banyak, lebih dari separuh ya, mulai dari cerita Nabi Adam sampai cerita Nabi Muhammad SAW ya. Cerita itu dibagi 3 kategori besar. Yang pertama adalah cerita yang sudah terjadi di masa lampau dan sudah selesai ya. Cerita tentang betapa Nabi Nuh itu umurnya panjang, 1000 kurang 50 ya. Jadi 1000 kurang 50 berarti 950 ya. 950 membina umatnya tidak bisa dibina, akhirnya dibinasakan dengan banjir. Ada kejadian yang sangat tragis ya, kisah Nabi Nuh, betapa ketika anak kandungnya Kan'an itu disuruh untuk ikut Nabi Nuh naik ke Bahtera, tidak mau. Wahai anakku, naiklah ke dalam Bahtera bersama-sama aku ya. Apa jawabnya? Ndak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Ayah, aku akan naik ke atas jabal gunung ya'simuni minal ma, yang bisa menyelamatkan saya. La asimal yaum, kata ayahnya, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah ya. Akhirnya tenggelam anaknya. Jadi kisah yang sangat tragis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Betapa mahalnya hidayah. Anaknya Nabi dan Rasul, non Nabi dan Rasul itu pilihan, manusia pilihan, tapi anaknya justru tidak bisa mendapatkan hidayah dari ayahnya. Nabi Nuh itu tidak hanya anaknya, tapi juga istrinya
Doroballahu masalan lil ladina kafaru. Allah membuat perumpamaan bagi orang kafir imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, yaitu tentang istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina. Keduanya adalah wanita yang di bawah bimbingan seorang hamba Allah. Tahta abdaini min ibadina, dua hamba Allah, yaitu Nabi Nuh dan Lut. Abdani fakhotamahuma, tetapi keduanya berkhianat. Wakilat kulan naro ma'ad dakhilin, maka dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu khonata, berkhianat, meskipun dibimbing oleh suami seorang nabi, manusia pilihan, tapi tetap tidak bisa menerima hidayah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Betapa mahalnya hidayah. Alhamdulillah Ibu, kita ini bukan siapa-siapa, anaknya orang biasa, tapi alhamdulillah sampai detik ini kita masih menjadi seorang muslim mukmin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi iman dan Islam ini dipegang, jangan sampai terlepas sedikit pun, karena kita tidak tahu apa ya kematian itu datang kapan. Ya karena itu kita minta Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Ya mudah-mudahan ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu selalu. Tapi kita tetap terus berdoa, terus minta terus. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi cerita itu sudah selesai. Betapa umat yang tidak bisa dibina akhirnya dibinasakan oleh Allah. Ya. Kaumnya Nabi Hud, ya, kaum Ad itu juga begitu, tidak bisa dibina, dibinasakan. Orangnya besar-besar, raksasa. Kaumnya Nabi Hud. Apa? Sab'a layalin wa samaniyata ayyamin khusuma fatarul qawma fiya sur'a ka'annahum ajazu nakhil khawiyah. Didatangkan hawa dingin terus menerus selama 7 hari 8 malam, sehingga bergelimpangan seperti pohon kurma yang lapuk, ya, mati semua. Umatnya Nabi Soleh, kaum Samud juga begitu, dibinasakan. Kaumnya Nabi Lut, ya, kaum Nabi Lut yang menyenangi sesama jenis, akhirnya di innakum lata'tuna rijala sahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Disebutkan oleh Al-Qur'an, innakum, wahai kalian umatnya Nabi Lut, lata'tuna rijal, ya, kamu senang kepada sesama jenis, min dunin nisa, selain perempuan. Jadi laki-laki menyenangi laki-laki, bal antum qaum musrifun, tetapi kamu adalah umat yang melampaui batas, dibinasakan oleh Allah, ya. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya juga dibinasakan oleh Allah. Itu pelajaran, kita beruntung ibu-ibu umatnya Rasulullah ini diberikan kesempatan sampai meninggal, ya. Meskipun betapa banyaknya kemaksiatan LGBT, ya, Allah memberikan siksa, ada penyakit AIDS dan lain sebagainya, ya, tapi tetap diberikan kesempatan bertaubat itu sampai meninggal. Inna wahayakbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya hamba selama nafas masih di tenggorokan. Ini pelajaran-pelajaran, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah para nabi dan rasul.
betapa pertolongan Allah itu pasti akan datang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Mulai Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud, maka Allah berfirman, ya naru, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Kemudian beberapa orang pemuda yang kekeh untuk menyembah hanya kepada Allah diperintahkan oleh Raja Dikyanus, ya, raja yang Dikyanus itu yang memerintahkan kepada penduduknya untuk menyembah berhala. Tapi pemuda ini tidak mau, lari bersembunyi di gua. Akhirnya ditidurkan salah samiatin sinina wasdadu tis'a, ya, ditidurkan selama 309 tahun. Nah, ini cerita-cerita yang sudah selesai. Kemudian kategori yang kedua, cerita yang terjadi dahulu, ya, yang sudah selesai pada zaman Rasulullah juga sudah selesai, tapi baru diketahui beberapa ratus tahun kemudian, ya, beberapa tahun kemudian. Apa? Yaitu surat Yunus ayat 91, ya. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Yaitu kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum durun. Ya, jadi monggo Al-Qur'an, ya, itu terus dibaca. Nah, jadi wa'id faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika, wahai Bani Israel, wa'id faraqna bikumul bahra, ketika kami selamatkan kalian, kami buka laut, ya. Wa'id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, kami selamatkan kamu Bani Israel, wa agraqna ala fir'auna wa antum tandurun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Tapi kemudian Allah berfirman di dalam surat Yunus, ya, ayat 91, 92, 93 itu, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini saya selamatkan jasad Fir'aun. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, tapi hanya Fir'aun yang diselamatkan jasadnya. Ya. Ini tidak ada yang tahu, Bu. Ya. Dulu langsung Fir'aun sudah diselamatkan oleh, ya, namanya raja, ya, raja tenggelam, mesti orang kerajaan semua dikerahkan untuk menyelamatkan Fir'aun, ya, karena raja tenggelam, meskipun sudah habis, mesti keluarga kerajaan dan itu masih ada, jadi dikerahkan untuk menyelamatkan jasad Fir'aun. Akhirnya jasad itu selamat dan kemudian dimakamkan di lembah Luxon di daerah Mesir dekat Sungai Nil. Itu yang Surabaya pernah ke sana, siapa? Siapa yang kering kita datangkan yang mengarang buku-buku itu? Nah, itu, tetapi ini kejadian sudah lama sebelum Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Zaman Nabi Musa terjadi. Tapi kemudian jasad Fir'aun ini ditemukan abad ke-10, 20, abad ke-20. Jadi 140 tahun, 1400 tahun setelah Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah. Ya, setelah dibuka, benar jasadnya utuh.
ini. Jadi cerita itu sudah terjadi zaman Nabi Musa, diceritakan oleh Rasulullah, dan itu sudah jasadnya diselamatkan dulu, tapi kita manusia baru tahu abad ke-20 setelah jasadnya ditemukan, muminya dibawa ke Mesir, oleh Mesir dibawa ke Perancis, maka yang tim ketuanya Maurice Bucaille dibuka, benar, tidak mungkin ini orang jasad tenggelam kok masih utuh. Akhirnya Maurice Bucaille masuk Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, makanya itu seneng ya kalau kita belajar Quran, ceritanya itu juga luar biasa. Yang ketiga itu adalah kisah cerita yang sudah terjadi sampai sekarang belum selesai endingnya, belum selesai, dan kita wajib harus percaya, yaitu kisah, saya sebutkan dua saja ya karena waktunya. Pertama adalah kisah Raja Iskandar Zulkarnain. Jadi di dalam surat Kahfi, wa yas'alunaka andil qarnaini qul sa'atu alaikum min dzikra inna makanna fil ardi wa atayna min kulli shay'in sababa fa'at ba'a sababa hatta idza balagha baina syataini wajada min duni maqama la yakatuna yaqulu ya dal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Ya. Jadi Iskandar Zulkarnain itu ketika berkelana ke timur, ke barat, dan kemudian berada baina sataini, antara dua gunung, itu bertemu dengan penduduk yang sering diganggu, makhluk yang bicaranya tidak jelas, yang disebut dengan layak kohuna kola qalu ya dal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fa hal naj'alaka khurjan ala anta ja'ala bainana wa bainal sada. Jadi penduduk itu diganggu yang namanya Ya'juj Ma'juj. Oh, omongannya tidak jelas, tidak bisa memahami bahasa, layak kohuna kola, tidak memahami ucapan. Tapi kemudian penduduk itu bilang kepada Iskandar Zulkarnain, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Jadi nanti bisa dilihat ini dalam surat Kahfi. Ya. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu adalah bangsa yang merusak. Wahai Iskandar, tolong kami dibuatkan dinding supaya kami tidak diganggu Ya'juj Ma'juj. Nanti kami beri imbalan. Maka yang namanya raja tidak butuh imbalan. Ya, saya tidak butuh imbalan, bantu saja. Maka kemudian dicor, dindingnya itu dicor besi dengan tembaga. Hadza rahmatun min rabbi fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alu daka wa kana wa'dun haqqan fatarakna ba'dhum yamin yamuju fi ba'd wa fi suri fasabana jam'a. Jadi hadza rahmatun min rabbi, ini adalah rahmat Tuhan. Fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alu daka wa kana wa'du rabbi haqqan. Nanti kalau sudah sampai waktunya, dinding ini akan jebol, ya, akan terbuka dan Ya'juj Ma'juj berterbaran di muka bumi, membuat kerusakan. Sampai sekarang tidak ada orang yang tahu di mana dinding yang mengurung Ya'juj Ma'juj ini. Tapi kita percaya, ya. Karena apa? Bagian dari iman adalah percaya kepada Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan. Tapi pasti nanti ketika akan hari akhir, maka jadi dalam hadis disebutkan Ya'juj Ma'juj itu melubangi, dinding dilubangi sampai malam. Setelah itu besok ngumpul lagi, begitu terus, tidak bisa. Ada yang menyebutkan di daerah Pakistan, di daerah Turkistan sana, di daerah pegunungan Afghanistan sana. Tapi
Tidak ada, padahal manusia sudah bisa mengelilingi bumi. Ya, setiap sudut dari bumi ini bisa dilihat melalui teropong yang ada di angkasa. Ya, apapun kejadian yang sudah bisa dilihat. Ini negara Rusia punya nuklir, ini punya ini, bisa dilihat. Tapi sampai sekarang di mana dinding yang mengurung Ya'juj Ma'juj, ada yang tahu. Tapi kita harus percaya, Kemudian yang kedua, kisah tentang Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu difitnah oleh orang-orang Yahudi, dibilangi kepada orang Romawi, itu ada yang mau makar. Makar itu memberontak. Kebetulan Yerusalem itu di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Orang Yahudi, padahal Nabi Isa ini adalah berdakwah kepada orang Yahudi, tapi difitnah. Kemudian penguasa mau menangkap Nabi Isa. Nabi Isa mau ditangkap. Nah, ketika Nabi Isa mau ditangkap, ada namanya orang-orang setia yang mendampingi Nabi Isa yang disebut dengan Hawariyun. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryama Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu bal rafa'u ilallah wa kana azizan hakimah. Ya, Al-Quran sebutkan mereka itu tidak membunuh. Ya, mereka itu tidak menyalib, bal subbiha lahum. Jadi ketika akan ditangkap itu Nabi Isa bilang pada Hawariyun, orang yang setia, siapa yang mau menggantikan saya, menyerupai saya, nanti akan bersama-sama saya di surga. Langsung saya, wahai Isa. Artinya akhirnya terus oleh Allah orang itu diserupakan Nabi Isa, barrofa'ahu ilaihi, maka kemudian rafa'a, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Wa kana mu'azzizan hakimah. Jadi yang dibunuh wa ma qataluhum wa ma salabu, yang dibunuh itu adalah bukan Nabi Isa dalam pandangan Islam. Ya, kalau dalam pandangan Kristen yang dibunuh itu adalah Nabi Isa menebus dosa. Kemudian siapapun yang mengaku Yesus sebagai Tuhan akan masuk surga karena dosanya sudah ditebus oleh Isa. Tapi itu adalah kesalahan yang salah dibenarkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu membenarkan. Wa ma salabu wa ma qatalu wa ma salabu walakin subiyala. Jadi kita harus percaya bahwa Nabi Isa memang barrafa'ahu wa ilaihi wa kana azizan hakimah. Allah mengangkat dan nanti Allah akan menurunkan Nabi Isa. Nabi Isa akan memberitahukan umatnya, saya ini bukan Rasul, saya ini adalah Rasul, bukan Tuhan. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi wa mubassiron. Ini Rasulullah, saya ini adalah utusan Allah. Ilaikum ini Rasulullah, utusan. Wa mubassiron bim rasulin yati min ba'di ismu Ahmad. Saya nanti akan memberikan kabar gembira, nanti akan ada nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Nah, ini cerita yang belum selesai, kita wajib tahu. Nanti akan muncul Dajjal dan yang membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa. Ya. Nah, ini cerita. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah lain-lain. Lain-lain itu banyak tentang kekuasaan Allah, tentang ilmu pengetahuan. Ya. Pernah dengar teori Big Bang? Big Bang itu terjadi ledakan yang besar, bahwa alam ini, bumi langit ini asalnya dari satu. Terjadi kemudian ledakan yang besar, kemudian mengembang menjadi miliaran bintang-bintang.
Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo ratqa kana taratqa fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kullah shay'in hayyin afala taqilun. Jadi awalam yarol ladina kafaru, apakah orang-orang kafir tidak melihat annas samawati wal ardo kana taratqa, langit dan bumi ini asalnya satu. Fafataknahuma, kami pisahkan keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kullasain hayyin, dan kami jadikan dari kehidupan itu dari air. Banyak yang lain-lain ini tentang ilmu pengetahuan. Beberapa waktu yang lalu orang gempar, kok ada api di laut, api kok di laut ya. Jadi api di laut, api itu panas tapi di laut. Di Al-Quran sudah disebutkan wal bahrul masjur, dan laut yang di dalamnya ada apinya ya. Jadi masalah lain-lain ini masalah terkait dengan ilmu pengetahuan, masalah dengan kekuasaan Allah, penciptaan langit dan bumi, macam-macam. Jadi selain daripada keimanan, kemudian hukum-hukum, kemudian yang ketiga kisah-kisah, dan kemudian selain itu adalah lain-lain. Saya kira ini ya waktunya sudah habis. Mari mudah-mudahan kita punya bayangan ya, itu adalah kandungan Al-Quran. Karena itu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian yang masih mau mempelajari Al-Quran dan mau menyampaikannya. Mari kita tutup dengan doa ya. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.